Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dua kegiatan. Yang pertama adalah menentukan jenis segitiga dari besar sisi-sisinya atau dari panjang sisi-sisinya. Kemudian yang kedua kita juga akan belajar tentang tiga angka yang merupakan triple Pythagoras. Nah, kegiatan yang pertama yaitu menentukan jenis segitiga. Seperti kita tahu, kalau segitiga itu berdasarkan bentuk sudutnya bisa dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, segitiga siku-siku, kemudian segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Nah, apa perbedaannya? Kalau segitiga siku-siku, kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian segitiga tumpul itu adalah segitiga yang besar sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Dan segitiga lancip adalah kebalikan dari segitiga tumpul, yaitu segitiga yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, di bagian yang Ibu beri garis dengan warna biru, di sana ayo kita amati. Kalian bisa mempraktekkan di rumah karena bahannya juga gampang ya, hanya menggunakan sapu lidi. Awas, tong loba-loba teh motongkeun sapu nangke dicarekan ke mamahna. Untuk menentukan apakah itu segitiga tumpul, segitiga lancip, segitiga siku-siku, gampang kalau misalkan kita melihat gambarnya ya, atau kita melihat gambar berikut dengan besar sudutnya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita hanya diberikan tiga angka dan tidak ada gambarnya, tidak ada sudutnya? Angka tersebut diberikan, kemudian kita harus menentukan termasuk segitiga apa itu. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Coba kalian perhatikan gambar 6.14. Di sana ada 3 buah segitiga. Yang pertama adalah segitiga lancip, yang kedua itu segitiga siku-siku, dan yang ketiga adalah segitiga tumpul. Di sana ada A, kemudian B, dan C. Perbandingannya, kalau misalkan A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, maka itu akan menunjukkan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Nah, kemudian kalau A kuadrat dan B kuadratnya dijumlahkan dan hasilnya sama dengan C kuadrat, maka itu adalah segitiga siku-siku. Kemudian jika A kuadrat ditambah B kuadratnya lebih kecil dari C kuadrat, maka itu merupakan segitiga tumpul. Nah, sekarang coba perhatikan contoh 6.8. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Nah, pertanyaannya, itu siku-siku atau bukan? Di sana ada 3 angka, 17, 25, dan 38. Biasanya, ya, untuk C itu angkanya yang paling besar. Nah, untuk A dan B, kalaupun tertukar itu tidak apa-apa, tidak akan mempengaruhi. Nah, sekarang kalian cek, ya, di sana. Pertama, coba kuadratkan 38-nya yang merupakan C-nya. Nah, ingat, kuadrat atau pangkat 2 itu bukan dikali 2, tapi dikali dengan angka yang sama. Misalkan 38 kuadrat, maka 38 dikali 38, hasilnya 1444. Dan A kuadrat ditambah B kuadrat itu 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat, hasilnya 914. Ternyata setelah dihitung, ya, besar A ditambah B itu lebih kecil dari 1444. Maka itu termasuk siku-siku bukan? Iya, itu bukan siku-siku, karena kalau siku-siku itu besarnya sama.
Karena A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat, atau kita balik pernyataannya, karena C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan yang kedua. Kegiatan kedua ini yaitu menemukan dan memeriksa triple Pitagoras. Artinya, ketika kita nanti diberi angka, kita akan diperintahkan untuk meneliti apakah ketiga angka tersebut adalah Pitagoras atau bukan. Untuk memeriksa triple Pitagoras, kalian bisa menggunakan pernyataan dari gambar yang kedua tadi, yaitu siku-siku. Triple Pitagoras bisa kita temukan apabila A kuadrat ditambah B kuadrat, itu hasilnya akan sama dengan C kuadrat. Artinya, bilangan atau triple Pitagoras itu merupakan segitiga siku-siku. Tapi segitiga siku-siku dengan angka yang ideal tadi, misalkan contohnya A-nya 3, B-nya 4, maka C-nya adalah 5, betul tidak? Nah sekarang 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat atau 9 ditambah 16 hasilnya sama dengan 25. Kemudian C-nya 5 kuadrat, 5 kali 5 itu sama dengan 25. Artinya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti ketiga angka tersebut merupakan triple Pitagoras. Coba perhatikan gambar 6.15. Ternyata ada cara lain untuk mencari pasangan Pitagoras atau triple Pitagoras. Nah, di sana ada caranya tuh. Kalau A-nya rumusnya 2 peki, B-nya apa, kemudian C-nya apa. Nanti kalian bisa memilih sembarang angka, kemudian dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Nanti akan ketemu berapa A-nya, berapa B-nya, dan berapa C-nya. Jadi asap. Untuk lebih memahami, coba nanti kalian isi tabel yang ada pada gambar yang barusan Ibu kirim. Di sana contohnya P-nya 2, kemudian Q-nya 1. P kuadrat ditambah Q kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 5. Kemudian B-nya bisa dicari dengan cara P kuadrat dikurangi Q kuadrat. 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat itu sama dengan 3. Kemudian untuk C-nya kalian bisa dikalikan 2 peki. 2 peki itu sama dengan 2 dikali P dikali Q. 2 dikali 2 dikali 1 hasilnya 4. Hubungannya 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, jadi pasangan triple Pitagorasnya 5, 3, dan 4. Kemudian nanti kalian cari untuk angka 3, 4, 4, 4, dan sebagainya sampai bawah, itu nanti kalian lengkapi di buku tulis kalian. Kemudian seperti biasa nanti kalian fotokan, kirim ke ibu, atau nanti boleh yang tidak ada WA, nanti kalian kumpulkan dalam bentuk buku tugas ya, kemudian simpan di meja ibu nanti. Maaf, Ibu ralat ya. Untuk 2 peki itu adalah A-nya. Kemudian untuk P kuadrat dikurangi Q kuadrat itu adalah B-nya. Dan untuk P kuadrat ditambah Q kuadrat itu adalah C-nya. Bagi untuk A dan B sebenarnya tidak masalah jika tertukar, karena nanti tidak akan mempengaruhi angka. Yang sangat tidak boleh tertukar itu adalah C-nya. Selain dengan cara yang ada pada tabel di atas, kalian juga bisa mencari 3 pasangan triple Pitagoras dengan cara yang seperti ini. M sama dengan S kuadrat dikurangi 1/2. Tapi Ibu rasa untuk yang tabel tadi juga sudah cukup ya.